Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Jacob Rivalori Kitoha. Saya dari kelas 1111. Sekarang saya akan menjelaskan materi terkait kependudukan Jepang di Indonesia. Dalam video kali ini saya akan membahas sekitar 5 subbab. Sekarang kita masuk yang pertama, itu adalah latar belakang. Jika menelusuri peristiwa pada masa-masa sebelumnya, sebenarnya Jepang telah memasuki Indonesia sebelum menyerangnya Belanda, tepatnya pada tahun 1942. Pada tahun 1937 sedang terjadi krisis ekonomi yang melanda dunia. Namun, Jepang ternyata berhasil mengantisipasi dampak buruk yang diakibatkan oleh resesi global tersebut. Jepang termasuk salah satu negara yang mampu selamat dari krisis moneter dunia. Ketika krisis ekonomi melanda dunia, Jepang mampu bertahan berkat strategi perekonomian mereka. Sebaliknya, perekonomian Hindia Belanda yang kian terpuruk. Inilah yang menjadi jalan masuk awal Jepang ke wilayah Indonesia pada tahun 1938 sampai 1939. Orang-orang Jepang mulai masuk ke Indonesia untuk berinvestasi di pemerintahan Hindia Belanda. Selain itu, Jepang menjajah salah satu negara utama tujuan komoditas ekspor. Jepang menjadi negara pesaing negara-negara Eropa dalam perebutan fase ekonomi. Jadi, di sini Jepang itu telah masuk ke Indonesia sebelum tahun 1942, di mana pada saat itu sedang terjadi krisis ekonomi yang melanda dunia, tepatnya pada tahun 1937 sampai 1939. Orang-orang Jepang mulai masuk ke Indonesia untuk berinvestasi. Kedua, tujuan Jepang ke Indonesia. Pada 1 September 1939, Perang Dunia dimulai. Jepang dan Belanda berada di kubu yang saling berhadapan. Jepang di blok fasisme bersama Jerman dan Italia, sedangkan Belanda menjadi bagian dari sekutu yang dimotori Amerika Serikat dan Inggris. Situasi ini merugikan Jepang karena Jepang telah menanamkan investasi di Indonesia serta mengimpor berbagai komoditas hasil alam dari Hindia Belanda. Atas hal itulah, Jepang kemudian menjajah Indonesia. Dengan demikian, tujuan awal Jepang atas penguasaan terhadap penjajahan Belanda adalah ingin menguasai kekayaan alam Nusantara untuk kebutuhan perang dan industri. Jepang menjadi salah satu kekuatan penting dalam Perang Dunia II. Pada 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Pemerintah kolonial Hindia Belanda melalui Gubernur Tejarda van Starkenbarg menyatakan perang terhadap Jepang pada 11 Januari 1942. Jepang merespon tantangan tersebut dengan mengirim pasukannya ke wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Keesokan harinya, wilayah Tarakan berhasil dan menduduki Jepang hingga akhirnya merembet ke wilayah Indonesia lainnya termasuk Maluku dan kawasan timur. Yang ketiga itu ada kronologi masuknya Jepang ke Indonesia. Keberhasilan Jepang menduduki Tarakan kemudian diikuti dengan pendudukan Jepang atas wilayah-wilayah lainnya, termasuk Palembang dan sekitarnya. Hal itu membuat Jepang semakin bertekad menguasai Jawa. Pada akhirnya, Batavia yang dikenal dengan Jakarta sebagai pusat pemerintah kolonial Belanda berhasil direbut pada 5 Maret 1942. Belanda semakin terdesak dan terpaksa menyetujui untuk diadakan perundingan. Tanggal 8 Maret 1942 di Kadijati, dekat Subang, Jawa Barat, kedua belah pihak bertemu dalam perundingan yang dikenal dengan nama Perjanjian Kadijati. Perjanjian tersebut diputuskan bahwa Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Hingga saat itulah, wilayah Indonesia berada dalam pendudukan pemerintahan militer Jepang.
Sekarang kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu masa pendudukan Jepang. Masa pendudukan Jepang adalah istilah yang digunakan bangsa Jepang untuk negara-negara yang dikuasainya dengan semboyan Hako Ichigo, yaitu slogan persaudaraan universal yang digunakan Jepang untuk menciptakan kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya dalam Perang Dunia II. Masuknya tentara Jepang ke Indonesia disambut baik dari penduduk setempat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kerjasama tersebut, antara lain adanya kebangkitan bangsa-bangsa Timur, pendidikan Barat kepada orang-orang pribumi, dan kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Orang Timur memandang kemenangan Jepang sebagai suatu kemenangan Asia atas Eropa. Ada faktor lain yang menyebabkan timbulnya simpati rakyat Indonesia terhadap penjajahan Jepang. Faktor itu adalah sikap keras kepala pemerintah Hindia Belanda menjelang akhir masa kekuasaannya yang jauh berbeda dengan masa penjajahan Jepang. Saat itu golongan nasionalis diajak untuk melakukan kerjasama oleh penguasa. Sekarang kita masuk ke organisasi bentukan Jepang. Yang pertama itu ada Majelis Islam ala Indonesia atau MIAI. MIAI dibentuk pada September 1937 pada masa penjajahan Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, MIAI tidak dibubarkan karena kegiatannya bersifat keagamaan. MIAI juga turut membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya karena bersifat kooperatif. Peran dan tujuan dari MIAI itu agar ormas-ormas Islam yang bernaung di bawahnya bisa memobilisasi umat untuk keperluan perang. Organisasi ini dapat mempengaruhi masyarakat karena MIAI membuat sejumlah program berfokus pada pergerakan Islam. Yang kedua itu ada Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Berdiri pada tahun 1943 sebagai pengganti MIAI. Masyumi diketuai oleh KH Mansur dan didampingi oleh KH Mas Hamsi Asyari. Masyumi berkembang cukup karena memiliki cabang di setiap keresidenan. Tugas utama Masyumi dalam meningkatkan hasil bumi dan mengumpulkan dana. Jadi wadah bertukar pikir antara tokoh-tokoh Islam. Tujuannya sebagai sarana penghimpun masyarakat Muslim di Indonesia untuk dijadikan pasukan pendudukan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Yang ketiga ada Pusat Tenaga Rakyat atau PUTERA untuk meningkatkan hasil rakyat. Pada 16 April 1943 didirikan PUTERA atau Pusat Tenaga Rakyat yang dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan KH Mas Mansur. Tujuannya agar mempengaruhi para cendekiawan dan nasionalis untuk memberikan pikiran serta tenaga kepada Jepang. Yang keempat itu ada Chuo Sangiin, dibentuk oleh pemerintah Jepang yang awalnya sebagai pengendali politik Indonesia, akan tetapi oleh pemerintah pergerakan nasional. Pada saat itu organisasi ini dimanfaatkan untuk mengimbangi politik Jepang. Organisasi ini kemudian dijadikan sarana strategi bagi para tokoh pergerakan Indonesia. Chuo Sangiin bertugas untuk mengajukan kepada pemerintah menjawab pertanyaan pemerintah mengenai soal-soal politik. Yang kelima itu ada Barisan Pelopor, Heiho, dan Pembela Tanah Air atau PETA. Ketiga organisasi ini merupakan organisasi militer. Yang pertama itu ada Barisan Pelopor, dibentuk pada 1 November 1945 sebagai langkah mempersiapkan seluruh potensi rakyat Indonesia dalam mendukung kemenangan Jepang di Perang Asia Timur Raya. Berikutnya ada Heiho.
Dibentuk pada April 1943, anggota Heiho ditempatkan dalam struktur organisasi militer Jepang, baik dari Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Berikutnya ada pembela tanah air atau PETA. Dibentuk pada 3 Oktober 1943, Panglima Tentara Jepang di Jawa mengumumkan pembentukan Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA. Maka dilatihlah puluhan calon perwira di Bogor. Tujuan dari PETA adalah untuk menghadapi Perang Asia Timur Raya dari serangan bom Sekutu. Yang keenam itu ada Jawa Hokukai. Didirikan pada 1945, organisasi ini lahir didorong oleh situasi Perang Asia Timur Raya semakin gencar. Pemimpin Jawa Hokukai ditangani langsung oleh pemimpin militer Jepang dan anggotanya diseleksi secara ketat. Tujuannya itu Jepang memerlukan bantuan rakyat Indonesia lahir dan batin karena posisi Jepang pada saat itu sudah terdesak dalam Perang Asia Pasifik. Yang ketujuh itu ada organisasi Seinendan, Fujinkai, dan Keibodan. Ketiga organisasi ini tuh merupakan organisasi semi militer. Yang pertama itu ada Seinendan, didirikan pada 9 April 1943. Organisasi semi militer Seinendan itu barisan pemuda yang anggotanya berusia 14-22 tahun. Tujuannya itu untuk mendidik dan melatih para pemuda untuk dapat mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Berikutnya ada Fujinkai. Dibentuk pada Agustus 1945 untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga wanita. Tenaga wanita ini harus berumur minimal 15 tahun sebagai garis belakang untuk membantu dan merawat korban perang. Berikutnya itu ada Keibodan. Didirikan pada 29 April 1943. Tujuannya untuk membantu polisi Jepang pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Yang kedelapan itu ada Dokuritsu Chunbi Chosokai. Didirikan pada April 1945 untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Di sini Dokuritsu Junbo Chosokai itu nama lain dari BPUPKI. Sekarang kita masuk pada sebab yang ketiga, itu ada pemberontakan dan perlawanan masyarakat Indonesia. Pertama itu ada perlawanan rakyat Aceh. Perlawanan ini terjadi di Ciot Plieng, Bayu, Aceh pada November 1942. Perlawanan ini dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Perang ini dipicu oleh penolakan rakyat Aceh terhadap Seikere yang diwajibkan oleh Jepang. Jadi Seikere ini merupakan penghormatan kepada Kaisar Jepang yang disimpulkan dengan membukukan badan ke arah matahari. Berikutnya ada perlawanan rakyat Singaparna Tasikmalaya terhadap Jepang pada Februari 1944. Rakyat Sukamana Singaparna di Tasikmalaya melakukan perlawanan terhadap Jepang di bawah pimpinan KH Zainal Mustafa. Perlawanan rakyat Singaparna terhadap Jepang terjadi karena menderitanya rakyat akibat kegiatan Romusa oleh Jepang. Berikutnya ada perlawanan rakyat Kalimantan terhadap Jepang. Terjadi dan dipimpin oleh seorang pemimpin suku Dayak. Awal mula pertempuran ini karena penindasan yang dilakukan oleh Jepang terhadap masyarakat Kalimantan. Berikutnya ada perlawanan di Blitar atau pemberontakan PETA. Perlawanan juga terjadi di Blitar pada tanggal 14 Februari 1945. Terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh para tentara PETA dibawahi oleh pimpinan Supriyadi. Berikutnya ada gerakan Koreri di Biak. Pada 1945 terjadi perlawanan rakyat di Biak, Papua. Dan ini dilakukan oleh gerakan Koreri. Gerakan ini di bawah pimpinan I Rumkorem. Gerakan Koreri adalah gerakan yang menjadi wujud kekecewaan masyarakat Papua terhadap tindakan Jepang dengan
basis perlawanan. Dari beberapa perlawanan tadi di atas, yang berhasil untuk mengusir Jepang dari wilayah itu, pertama itu ada perlawanan Koreri di Biak. Rakyat Papua mampu mempertahankan kekuatan militernya sehingga Jepang kewalahan dan pergi dari Biak. Kemudian ada perlawanan rakyat Kalimantan, di mana masyarakat Kalimantan pun berhasil mengusir Jepang dari tanah Kalimantan. Kita masuk ke subbab yang keempat, yaitu strategi dan propaganda yang dilakukan oleh Jepang. Pertama itu ada strategi yang dilakukan oleh Jepang. Pertama, Jepang melakukan ekspansi militer. Yang kedua, pada bidang pemerintahan, Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi 3 bagian, yaitu Jawa, Madura, Sumatera, dan Indonesia Timur. Berikutnya ada eksploitasi sumber daya manusia dalam bidang ekonomi. Terus ada pewarisan budaya Jepang. Misalnya itu menyanyikan lagu Himigayo. Terus itu harus bahasa Jepang. Dan terakhir itu penghormatan Seikerei atau penghormatan terhadap Kaisar Jepang yang disimbolkan dengan membungkukkan badan ke arah matahari. Terus ada propaganda yang dilakukan oleh Jepang. Pertama itu ada semboyan 3A, itu Cahaya Asia Nippon, Pelindung Asia Nippon, dan Pemimpin Asia Nippon atau Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Terus ada juga semboyan Hakoichiu. Itu merupakan slogan yang digunakan untuk Jepang untuk menciptakan kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya dalam Perang Dunia Kedua. Terus itu kita boleh menggunakan bahasa Indonesia. Terus itu Jepang juga mengaku dirinya sebagai sahabat lama Indonesia. Taktik dan strategi yang digunakan pada masa penjajahan Jepang dan Belanda itu cukup berbeda. Sekarang kita akan membahas di mana sih letak perbedaannya. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942, para pemimpin Indonesia memiliki strategi berbeda-beda dalam melawan mereka. Ada tokoh yang melawan dengan taktik non-kooperatif, ada pula dengan cara kooperatif. Ini mencerminkan bagaimana organisasi di Jepang cenderung lebih fleksibel dan beradaptasi dengan situasi yang ada. Di sisi lain, strategi organisasi kolonial umumnya lebih kaku dan formal. Misalnya pada masa penjajahan Jepang melarang organisasi nasional dan hanya mengakui organisasi bentukan mereka sendiri. Organisasi bentukan Jepang bertujuan untuk kepentingan pembentukan Asia Timur Raya. Kita masuk ke subbab yang terakhir, yaitu dampak pembebasan Indonesia dari penjajahan Jepang terhadap organisasi-organisasi politik dan militer Indonesia. Setelah pembebasan Indonesia dari penjajahan Jepang dan meraih kemerdekaan, terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam organisasi politik dan militer Indonesia. Dalam bidang politik, pembebasan dari penjajahan Jepang memberi kesempatan bagi organisasi politik Indonesia untuk mengambil peran yang lebih besar dalam membangun negara yang merdeka. Berbagai partai politik mulai bermunculan dan terlibat dalam proses pembentukan sistem politik yang demokratis. Organisasi partai politik seperti
Partai Nasional Indonesia atau PNI, Masyumi dan lainnya menjadi aktor penting dalam perjuangan politik pasca kemerdekaan. Mereka berperan dalam merumuskan kebijakan politik, memperjuangkan hak-hak rakyat, dan membentuk struktur politik yang sesuai dengan kepentingan nasional. Di bidang militer sendiri, pembebasan dari penjajahan Jepang juga memberikan dampak signifikan. Setelah merdeka, Indonesia membentuk Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang merupakan lanjutan dari Tentara Peta. Sebagai institut milik militer negara, TNI mengambil peran penting dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara. Organisasi militer mengalami restrukturisasi dan modernisasi untuk memenuhi kebutuhan pertahanan nasional. TNI menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia. Dengan demikian, pembebasan Indonesia dari penjajahan Jepang secara langsung mempengaruhi dan mengubah organisasi politik dan militer di Indonesia setelah merdeka. Perubahan ini mencerminkan upaya Indonesia untuk membangun negara yang merdeka, mandiri, dan berdaulat. Oke, sekian materi dari saya